Hai semuanya, terima kasih sudah klik videonya ya. Oh ya teman-teman, sekarang kita masuk musim hujan. Bagi kita teman-teman penghobi aglonema khususnya lagi masuk fase galau ya teman-teman. Karena tidak dipungkiri ketika musim hujan seperti ini, tanaman aglonema itu rentan sekali mengalami yang namanya busuk akar, busuk batang, dan yang paling parah itu adalah ketika tiba-tiba mengalami busuk daun. Nah, seperti sekarang ya, karena lagi turun hujan deras, tapi saya manfaatkan untuk langsung ya perlihatkan ke teman-teman kondisi tanaman ini yang selalu terpapar oleh percikan hujan, air hujan ya, yang memang meskipun tidak diletakkan tepat di bawah cucuran air hujan, tetapi peletakan tanaman aglonema saya ini yang saya letakkan di teras masih terus mendapatkan percikan air hujan ketika turun hujan ya teman-teman. Dan alhasil kalau kita amati secara sepintas masih segar-segar saja ya, tapi ketika kita periksa satu persatu barulah kita menemukan kalau ternyata aglonema ini yang kelihatan baik-baik saja ternyata lagi mengalami penyakit musim hujan ya teman-teman. Apalagi kalau bukan lonyot batang, kemudian lanjut lonyot di daun. Nah, contohnya ini teman-teman, aglonema Big Papa yang sebelumnya sehat, baik-baik saja dilihat, tapi dari beberapa helai daunnya ini telah terpapar dari lonyot daun ini. Ya, biasanya ini disebabkan karena bakteri yang menyerang akibat dari kelembapan yang terlalu tinggi, curah hujan yang tinggi ya, yang mengakibatkan suhunya itu tidak stabil. Nah, suhu yang lembab seperti ini yang sangat rentan bagi jamur maupun bakteri untuk berkembang biak. Sementara kalau kita mau jemur, susah sekali untuk mendapatkan sinar matahari pagi yang optimal, dan saya yakin inilah keluhan dari umumnya para penghobi aglonema. Nah, beda cerita kalau tanaman calathea. Kalau tanaman calathea ini justru suka ketika musim hujan seperti ini, karena memang dasarnya calathea itu senang dengan tempat yang lembab, berkebalikan dengan tanaman aglonema. Nah, ini aglonema, anakan aglonema Big Papa kemarin sempat saya pangkas ya, satu daunnya ini lonyot, dan ini masih sisanya itu kembali lonyot seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan teman-teman? Kalau saya ya kembali saya pangkas ketika lonyot lagi seperti ini teman-teman, karena kalau kita tidak buang maka akan terus menjalar hingga benar-benar merusak satu batang dari aglonema ini. Nah, sekiranya bagus sinar matahari, maka ini tinggal dijemur dan kita biarkan kering. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau yang jenis calathea, terutama jenis calathea merah ini, semakin terpapar hujan maka daunnya itu justru semakin subur ya. Jadi itulah bedanya aglonema dengan tanaman-tanaman hias pada umumnya. Jadi aglonema itu memang tidak dipungkiri ya teman-teman, manja sekali. Tapi disitulah juga tantangannya ya bagi kita penghobi aglonema. Kalau tanaman hias yang lain, misalkan Mickey Mouse, kemudian kuping gajah seperti ini, semakin terpapar hujan mereka itu justru akan subur dan daunnya hijau-hijau. Kenapa? Karena kandungan dari air hujan ini yang mengandung nitrogen setara dengan kandungan dari pupuk urea ini yang sangat bagus bagi pertumbuhan tanaman-tanaman hijau seperti ini. Beda halnya dengan aglonema. Nah teman-teman, kali ini saya mau spill kondisi dari salah satu aglonema saya, aglonema Big Papa, yang sebelumnya ini subur sekali ya teman-teman, tapi apa boleh kata sekarang kondisinya seperti ini. 2 batang telah saya pangkas karena lonyot batangnya teman-teman. Jadi lonyot batang ini benar-benar telah jadi momok bagi para penghobi aglonema ya teman-teman, karena menyerangnya itu tiba-tiba saja.
Tanaman kesayangan kita yang sebelumnya baik-baik saja, dalam hitungan beberapa jam saja tiba-tiba kondisinya seperti ini. Ya, sedih pastinya ya teman-teman, tapi bagaimana lagi, karena ini adalah hobi, maka mari kita nikmati. Kalau sudah kita pangkas seperti ini, nanti akan keluar lagi tunas-tunas yang baru. Yang penting setelah kita pangkas seperti ini, kita jemur, biarkan bekas sayatan ini mengering ya teman-teman. Come true, and Batman with his feet. And clearly I don't see myself in penniless, but she say, where you wanna go, how much you wanna raise. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale plus, just something I can turn to, somebody I can guess. I want something just like this. I want something just like this. Dan akhirnya hujan juga reda ya teman-teman. Saatnya kesempatan bagi kita untuk cek kembali kondisi dari aglonema kesayangan kita ini. Tidak dipungkiri tanaman jenis apapun itu ketika habis diguyur hujan memang sangat menyegarkannya teman-teman. Kita pun yang melihatnya pasti merasa bahagia. Makanya tidak salah jika sebagian orang mengatakan bahwa merawat tanaman hias di sekitar rumah itu adalah salah satu bentuk terapi hortikultura atau terapi alami untuk menenangkan pikiran. Tapi kembali lagi ya teman-teman, namanya merawat tanaman kadang ada masa kuncupnya, ada masa mekarnya, dan kadang juga masuk masa-masa yang tidak atau kurang menarik untuk dipandang, seperti yang terjadi pada aglonema Cochin ini ya teman-teman. Kemarin sebenarnya ini masih sangat baik-baik saja, tapi sekarang saya cek kondisinya muncul juga lonyot daun seperti ini. Dan kalau sekarang tidak langsung dipangkas, maka jangan harap besok ini masih bagus ya teman-teman, karena perkembangan atau penjalaran dari lonyot daun maupun lonyot batang itu pada aglonema cepat sekali. Jadi memang kita harus rajin ya untuk mengecek setiap waktu. Tidak ada namanya merawat aglonema kemudian mau ditinggal sampai berhari-hari tidak dicek ya teman-teman. Jika memang ada yang telah rusak, maka baiknya untuk kita buang saja, kecuali jika titik spotnya itu masih kecil, masih bisa dipertahankan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari supaya kering, maka tidak perlu untuk dipangkas ya teman-teman. Some fairy tale plus, just something I can turn to, somebody I can guess. I want something just like this. Nah, balik lagi yang perlu kita ketahui bahwa tanaman aglonema itu memang sangat berbeda dari tanaman hias pada umumnya. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, ini saya ambil sampel Calathea merak. Jenis ini benar-benar sangat jarang saya perhatikan, hanya ketika waktunya untuk disiram lalu saya cek-cek kembali. Dan coba perhatikan teman-teman ya, perkembangannya subur sekali dan bahkan rutinnya mengeluarkan anak-anakan yang baru, segar-segar gitu. Sama juga halnya dengan tanaman Calathea ornata ini. Jadi memang jenis-jenis tanaman hias berdaun hijau itu memang sangat senang dengan air hujan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya tanaman berdaun hijau dan posisinya itu masih di teras yang tidak terkena air hujan, boleh untuk dicoba ya, pindahkan ke tempat yang terkena langsung dengan air hujan, dan kalian akan merasakan sensasinya ya, melihat tanaman yang subur-subur, daun hijaunya keluar segar-segar, karena memang air hujan itu sangat bagus untuk perkembangan tanaman, karena kandungan nitrogen yang ada pada air hujan ini yang setara dengan kandungan pada pupuk urea. Jadi jangan terlewatkan ya teman-teman, khusus untuk tanaman hias berdaun hijau, coba untuk
menyiramnya dengan air hujan jika memang tempatnya tidak bisa terkena air hujan secara langsung. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.